Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kak Prodi LPTK IAIN Kerinci, yang saya hormati Bapak Ibu dosen penilai pada uji kinerja PPG IAIN Kerinci. Perkenalkan, nama saya Dahliana, guru Madrasah Sanawiyah Poliang Tengah, Kecamatan Poliang, Kabupaten Bombana. Merupakan siswa PPG Akidah Akhlak dalam jabatan Kementerian Agama Bat 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Kerinci dengan nomor induk mahasiswa 24102113774. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9. Mohon saran dan masukan agar kedepannya nanti saya bisa memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum. Gimana kabar anak-anak? Baik. Satu kelasnya? Baik, Yaman. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urusan sebelum kita belajar, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ibu guru mau tunjuk surat pendek satu. Siapa yang hafal surat Al-Ikhlas? Saya. Ya, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih suaranya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Iya, lagi. Satu lagi. Al-Fatihah. Oh, ini Ada ini. Ya, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Terima kasih. Kita sudah baca doa. Sudah baca surat pendek. Selanjutnya Ibu memperkenalkan dulu yel-yel apa aja. Yel-yel, setelah yel-yel kita akan menyanyi dulu ya. Coba Ibu tanya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, coba Ibu ulang lagi satu kali. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, artinya ya kita sudah baca ucapan terima kasih yang
sebelum Ibu Guru masuk ke materi tentang hari apa? Hari kiamat ya. Ibu Guru mau tanya dulu. Siapa yang bisa? Siapa yang tahu atau siapa yang ingat yang masalah apa? Masalah hari kiamat, pengertian hari akhir. Saya coba. Ya, silakan. Pengertian Hari akhir. akhir. Iya, pengertian. Percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari akhir itu ditandai dengan suara sangkakala atau ditiupnya trompet malaikat Israel. Iya, itulah pengertian hari akhir. Ya, hari akhir itu yang akan datang ya, ditandai dengan hancurnya alam dan seisinya ya. Terus siapa yang bisa? Siapa yang tahu? Kiamat itu ada berapa? 2 kiamat. Ya, kiamat apa? Kiamat kubra sama kiamat sugra. Iya, nanti bisa. Berarti ada bayangan ini tentang pengertian apa ya? Iman kepada akhir sudah ada. Itu kan tadi apa? Pengertian ada 2. Siapa yang bisa menyebutkan dalilnya? Ada dalilnya itu. Terdapat dalam apa? Surat Al-Zalzalah ayat 1 dan sampai 3 ya. Coba, siapa namanya? Iya, coba didengarkan semuanya ya. Yang mencatat. Bismillahirrahmanirrahim. Idza sulsilatil ardu silsalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ditanggungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Iya. Terima kasih. Sekarang kita masuk ini pembelajaran dalam kelas 9 itu iman kepada hari akhir. Ya. Iman kepada hari akhir adalah iman apa? Iman kepada Hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan akan mengalami mengalami kehancuran dan ditandai dengan bunyi trompet ya. Ya, bunyi sangkakala yang apa? Ditiupnya trompet Malaikat siapa? Israel. Iya, malaikat Israel. Berikutnya, tadi temannya menjawab ya. Hari kiamat ada berapa tadi? Ada 2. Ya, ada 2 yaitu kiamat Sugra sama kiamat Kubra. Ya, ada 2 ya. Kiamat kecil, kiamat sugra. Coba kerjanya. Kerjanya kematian Yang menimpa ya menimpa manusia, misalnya matinya seseorang ya karena sakit, kecelakaan, tsunami ya. Ya, itu termasuk apa itu? Kiamat apa namanya? Kiamat Ya, kiamat sugra ya, kiamat kecil ya. Selanjutnya kiamat kubra ya, ini besar. Nah, pengertiannya apa tadi? Katanya yaitu iya, itu berarti datanya hari kiamat ya. Itu kiamat besar bahwa akan hancur dunia, hancur ini alam semesta ya. Kita akan dihidupkan di
sudah tadi dibacakan sama temannya, dalilnya itu dalil surat Al-Qalaq, Sulsilatul Ardu, Zilzalaha, Asqalaha. Iya. Nah, itu terdapat dalam surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 3. Itu tadi dalil tentang hari akhir ya, dalil nakli namanya. Sekarang adalah dalil akli. Dalil akli tentang hari akhir adalah dalil akli yang berasal dari akal manusia yang dapat mengetahui adanya hari kiamat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan hari kiamat dan dapat dilihat oleh akal manusia. Salah satunya adalah gejala-gejala alam ya. Ini menurut ilmu ahli ilmu ya. Nah, ini tanda-tanda hari kiamat. Iya. Tanda-tanda hari kiamat ini ada di antaranya ini banyak tandanya ya. Datangnya Dajjal, turunnya hari dari barat. iya, turunnya Nabi Isa, itu tandanya semua. Ini hanya sebagian tandanya bahwa tanda kiamat itu tanda surga apa? Sugra, kubra, keluarnya Dajjal, munculnya matahari dari barat. Iya, tandanya. Sekarang sudah ada tanda-tandanya, kemaksiatan di mana-mana, ya, saling menghargai sudah kayak tidak ada, kayak kita tidak saling menghargai. Itu sudah ada tanda-tandanya, cuma kita belum memahami bahwa itu adalah tanda hari ya. Iya. Yang tadi Ibu Guru, ya, Ibu Guru tadi sudah jelaskan. Nanti selanjutnya Ibu Guru akan bentuk kelompok diskusi, menyimak nanti apa yang Ibu Guru tadi terangkan. Nanti disimak ya. Ibu Guru kasih video. Dengan adanya video, Ibu Guru supaya kalian menyimak. Habis itu membuat pertanyaan, satu kelompok, satu pertanyaan. Jadi seumpama kelompok satu pertanyaannya dijawab kelompok satu, kelompok dua. Pertanyaan kelompok dua nanti dijawab dari kelompok yang lainnya. Coba nanti Ibu disimak ini ya, disimak. Nanti ada pertanyaan Ibu. Nanti kalian bikin kelompok 3 baris 2 satu permasalahan.
Balik saja, balik. Ya. Kita balik ke sana, balik ke sana. Balik. Ya, bikin kelompok. Ya, ingat aja Ibu. Ini tidak semangat Ibu Guru lihat-lihat lagi. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Semangat. Luar biasa. Iya, kita harus semangat, jangan terlalu tegang hadapi dunia. Banyak godaan ya. Ini kelompok 3 ya, di sini kelompok 3. Ya. Ini kelompok 3, di tengah kelompok 2. Ini kelompok 1. Apa? Ada pulpen? Tidak ada praktiknya. Ya, bikin permasalahan ini. Apa lagi? Ya, ada. Ya, disimak tadi tuh filmnya tadi, kita buat nih pertanyaan, nanti dilempar sama teman yang lain ya. Udah, ada pulpen, ini pulpen ya. Iya, ini nanti kita diskusikan ya. Tadi permasalahannya ya. Sudah, ayo diskusi dulu. Lihat. Sudah. Oh, sambil kita lihat-lihat ya, sambil diskusi. Ini kelompok 3 di sini. Kelompok 3 ya. Silahkan hamba-hamba yang soleh masuklah ke dalam surgamu. Alhamdulillah. Ini kelompok 1 di sini dah. Masuk. Iya, kelompok 1 nanti ada. Tolong. Ampun, salammu tidak berguna lagi. Mana nih? Apa permintaanmu? Aku memiliki sahabat sejati semasa hidupku. Ya, aku tahu sahabatmu itu kini sedang berada di surga. Benarkah? Dia pantas berada di sana. Dia orang baik. Tentu saja, dia selalu mengingatkan kebaikan padamu semasa hidup. Tapi kamu tidak pernah mengikutinya. Benar, aku hanya bodoh. Bisakah kau mempertemukanku dengannya? Kamu bercanda ya? Aku serius. Aku ingin meminta maaf karena tidak bisa menemaninya di surga. Tidak bisa? Aku mohon. Pasti dia sedang mencari usahaku. Baiklah, atas izin Allah, aku hanya akan memperdengarkan suaramu kepadanya. Dengan demikian, dia akan tahu kalau kamu sedang berada di neraka. Ada apa? Melainkanlah jangan ragu-ragu. Aku mendengar teriakan sahabatku di neraka. Bawalah aku ke sana. Mengapa demikian, wahai hamba yang soleh? Tidakkah engkau mendengar sahabatku itu kesakitan dan meminta tolong dibebaskan dari neraka? Ya, tapi engkau tidak bisa menolongnya karena dia tidak memiliki cukup amal untuk masuk surga. Benar, aku hanyalah hamba yang lemah. Tidak mungkin bisa menyelamatkan orang untuk masuk ke dalam surga. Itu sebabnya aku yang memilih di neraka agar bisa bersama dengan sahabatku. Mendengar jawaban hamba yang soleh ini, Allah tidak rela jika hamba yang semasa hidup menggantikan diri sebelum hati kepadanya itu akan masuk ke dalam neraka demi sahabatnya. Allah lantas menganugerai sang hamba dengan membebaskan sahabatnya untuk menemaninya di surga. Kenapa kau berani menyiksaku? Sungguh mengapa murah Allah dengan segala rahmatnya. Maria kamu itu telah membuat sahabatmu membebaskanmu dari neraka. Sungguh, ya, bersiaplah menemani sahabatmu di surga. Puji syukur kepada Allah. Sungguh semua ini karena rahmatmu.
Berarti ini kehidupan setelah kiamat. Ceritanya ini. Terima kasih ya Allah. Jadi kalau di dunia ya bagaimana lah kita harus berbuat baik supaya di akhirat nanti iya selesai. Bagaimana itu diskusinya? Sudah? Kalau sudah coba. Kelompok berapa dulu yang bisa? Kelompok 2? Ya. Kelompok 2 coba didengarkan kelompok 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi Berdiri kita harus mungkin. Iya. Ya didengar pertanyaan teman jadi siapa yang bisa jawab angkat tangan. Saya Bu yang bisa jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membacakan permasalahan kami, yaitu mohon saran atau bagaimana cara mempersiapkan diri untuk menghadapi hari akhir. Iya. Itu didengar pertanyaannya. Bagaimana cara untuk menghadapi hari akhir? Ayo, siapa yang bisa? Kelompok 3 bisa? Iya, 1. Iya, angkat tangan. Ayo baca. Iya. Iya, berdiri. Iya, siapkan di bawah. Baik, kami mau menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, berarti dengan cara 1 meningkatkan, Yang kedua, beramal soleh dan melakukan amal kebaikan. iya, itu caranya ya. Kelompok 1 bisa ditambah, iya ditambah. Bagus, mungkin diperkenalkan namanya. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Rahmi. Yaitu jawabannya adalah berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan maksiat dan dosa. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Ya itu tadi ya jawaban dari kelompok 1 dan 3. Jadi kelompok 2 sudah bisa mengambil kesimpulannya. Terus selanjutnya sama lagi kelompok 1 bisa membuka pertanyaan ke kelompok. Ya, berdiri. Didengar temannya itu kelompok 1 akan membuat permasalahan kita jawab. Pertanyaan kelompok dari kelompok 1. Apa tanda-tanda hari akhir yang disebutkan dalam Al-Quran? Ya, tanda-tanda hari akhir yang disebutkan dalam Al-Quran. Itu kan tadi ada sebagian situ, pasti ada yang lain. Coba kelompok 2. Berdiri kita. Manusia semakin banyak melakukan Ya, maksiat. iya, Munculnya Dajjal, iya. Gitu ya, jadi tanda-tandanya apa tadi? Banyaknya kejadian yang berbuat maksiat. Kedua, munculnya Dajjal. Ayo kelompok 3 bisa menambahkan. Ya, tambahkan. Munculnya Yakut dan Majud. Iya, munculnya siapa tadi? Nabi Isa. Turunnya Nabi Isa. Kedua, munculnya Dajjal dan Majud, ya. Itu. Ya, makasih. Sudah. Nah, pertanyaan dari kelompok 3 lagi, coba. Dari kelompok 3, kenapa ini tidak semangat? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, tetap
menyampaikan permasalahannya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Fitriani, perwakilan dari kelompok 3. Adapun pertanyaan dari kelompok kami yaitu apa pentingnya beriman kepada hari akhir? Iya. Terima kasih. Terima kasih. Apa pentingnya beriman kepada hari akhir? Coba ibu tunjuk kelompok 1. Siapa yang bisa jawab? Ya. Iya. Jawab. Baik, kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Langsung saja kami menjawabnya. Mengingatkan manusia tentang tanggung jawab dan konsekuensi perbuatan, memberikan harapan dan kepastian tentang kehidupan setelah kematian. Iya. Siapa lagi yang bisa bantu? Masih ada kelompok? Iya, kelompok 2. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, meningkatkan motivasi untuk beramal soleh. Iya. Jadi ada 2 ya, ada 3 tadi sampaikan sama temannya. Bagaimana kelompok 3 bisa? Iya, bisa dipahami ya. Ya, makasih. Nah, selanjutnya ya kita kembali karena tadi sudah diskusi ya, kembali ke tempatnya masing-masing. Kembali. Jadi kesimpulan dari 3 permasalahan tadi yang guru simpulkan, yang pertama bahwa beriman kepada hari akhir adalah pasti dan akan terjadi. Yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita nanti di alam kubur. Ya. Setelah kita dibangkitkan dari alam kubur, nanti kita dipertemukan di satu lapangan. Lapangan apa namanya? Apa itu? Padang mahsyar ya. Kita akan dikumpul satu tempat yang namanya padang mahsyar. Ya. Di situ akan nanti ditimbang, akan dihisap lagi amal kebaikan kita. Siapa yang banyak amal kebaikannya akan larinya ke surga. Siapa yang banyak amal kebaikannya larinya ke neraka. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita. Dengan tadi kesimpulan yang saya sampaikan dengan ucapan terima kasih yang terhingga untuk anak-anak semua. Semoga insyaallah nanti akan kita ketemu lagi minggu depan ya. Kita akan kembali minggu depan akan melanjutkan pembahasan hari akhir. Jadi dengan ucapan alhamdulillah dan bismillah, ucapan terima kasih ya. Kita akhiri pembelajaran untuk hari ini. Ya, coba teman siapkan. Taib Yaman. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan.